Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Seven of Swords. Em, Seven of Swords ini kan temanya tentang kayak ngendap-endap, kayak apa ya, ada sesuatu yang tricky gitu. Biasanya vibe-nya aku selalu mendapatkan sesuatu yang tricky, kayak sesuatu di balik layar, kayak ada orang mengendap-endap dan punya intensi nggak baik gitu. Nah, terus, sebelum kita lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu nih energi oracle-nya. Yang pertama ada thinking man. Thinking man itu antara energi overthinking atau, berpikir tentang sesuatu hal. Aku melihat tema tentang keseimbangan yang sangat signifikan dalam reading kamu, karena ada oracle yang berbicara tentang keseimbangan dan kartunya berulang gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu perlu pikirin banget tentang keseimbangan di hidup kamu, aspek mungkin pekerjaan, kayak work life balance, keluarga dan kehidupan sosial, terus juga mungkin kesehatan. Nah, sebuah reminder untuk kamu lihat gitu, apa aspek yang nggak seimbang di hidup kamu. Dan mungkin aku pernah ngomong gini ya di kamu, karena aku pernah ngomong ini juga di reading lain, kalau hal-hal yang basic itu semua orang juga tahu Kak, tapi kan semua orang tahu nggak selalu dilakuin gitu ya. Misalnya keseimbangan antara bekerja dan istirahat, bersosialisasi dan punya waktu sendiri, hal-hal kayak gitu itu kan basic sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu lakuin kayak ada sesuatu tema yang nggak seimbang dan ini sebuah reminder untuk kamu melakukan audit untuk kehidupan karena di sini ada sesuatu yang kamu perlu pikirin banget. Terus ada tema overthinking dan juga mungkin ya jika ada sesuatu hal yang kamu pikirin gitu, ada orang yang akan membantu kamu untuk memberi masukan, memberi bantuan, memberi kamu kayak perspektif lain untuk kamu bisa-bisa melihat gitu dengan jernih aspek yang gak seimbang gitu atau melihat dengan perspektif lain supaya kamu tahu nih langkah terbaik selanjutnya itu apa. Nah, kenapa aku bisa bilang tema keseimbangan yang sangat signifikan itu ada energi oracle yang berikutnya adalah Angel of Balance. Eee, yang pertama Angel of Balance itu mengingatkan tentang keseimbangan ya. Lalu oracle yang berikutnya itu adalah energi Libra. Libra itu, mmm, juga kata kuncinya keseimbangan gitu ya. Terus juga Libra itu kan lambangnya, kita nggak bicara Libra sebagai sosok seseorang bisa, tapi ini lebih kepada energi kayak lambangnya Libra itu kan timbangan gitu, timbangan. Timbangan itu merepresentasikan sesuatu kanan kirinya harus seimbang gitu, harus adil. Terus juga Libra itu planetnya Venus, tentang keindahan, tentang keharmonisan, tentang apa yang kamu apa ya, apa yang kamu membuat kamu nyaman gitu dan ini juga sebuah evaluasi, apa yang seimbang, apa yang harmonis di hidup kamu, mungkin ada yang gak harmonis aspek-aspeknya, mungkin ada hubungan yang gak harmonis, atau ini bisa jadi juga kayak, mmm, membawa gitu, membawa keseimbangan kembali ke hidup kamu. Karena gini, ada tema tentang, mmm, sesuatu yang kembali kepada inner child kamu gitu, karena Venus itu gimana kamu mengapresiasi keindahan, gimana energi kreativitas kamu bisa channeling. Karena di Seven of Swords itu konfirmasinya adalah child. Child itu bisa gini, aku melihat beberapa skenario misalnya, yang pertama kayak ini spesifik sih, ada hubungan yang, ada variabel anak itu signifikan di dalamnya. Misalnya kayak pembagian hak asuh anak atau ada orang punya anak tapi satu pihaknya itu kayak lari dari tanggung jawab atau mau lepas tangan gitu ya. Lalu skenario berikutnya adalah kayak kamu punya sisi kreatif, sisi sisi apa ya, energi seninya ada, cuman kayak kamu melarikan diri dari hal itu, kamu punya ide-ide tapi kamu nggak lakukan. Itu sebenarnya berbicara di hati kamu, cuman mungkin alasannya nggak praktikal, nggak punya waktu, nggak guna atau apalah gitu, jadi kamu mengabaikan aspek itu di dalam diri kamu. Juga tentang melihat mungkin ya ada luka tentang inner child kamu, sesuatu yang masih membayang-bayangin dan itu juga memberi variabel dalam, mmm, hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu, gimana kamu membawa diri kamu sehari-hari. Nah, makanya tadi aku bilang tema tentang waktunya kamu untuk mengaudit hidup kamu, itu apa yang nggak seimbang, apa yang masih membayang-bayangin. Karena, 90% apa yang kita lakukan itu dipengaruhi dari alam bawah sadar kita. Jadi kita nggak sadar, yang kita sadar tuh kayak cuman 10% doang gitu. Ini bukan aku yang ngomong, ini dari apa yang aku baca dari banyak buku. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, silahkan, cari sendiri gitu ya. Oke, lanjut dari tarotnya Three of Cups sebagai blessing kamu dengan, letter surat itu ya. Three of Cups itu kan energi happy, letter itu komunikasi, jadi kayak ada kabar yang bikin kamu happy, kabar yang bisa dirayakan bersama, mungkin juga kayak sesuatu yang berhubungan dokumen kayak jual beli, pembelian apa, dokumen pekerjaan, dokumen kayak bisnis kamu yang outputnya itu bikin kamu happy, atau kayak kamu berbagi kabar menyenangkan ini bersama orang-orang terdekat kamu, atau ini bisa jadi sesuatu yang dirayakan. Nah, ini lihat ya,
Yang jadi tantangan adalah Devil, dikonfirmasi sama buku gitu. Devil itu kan ada sesuatu seperti obsesi, sesuatu yang toksik, sesuatu yang seperti mencengkram kamu, berputar-putar di tempat yang sama apalagi posisinya di tantangan. Jadi kamu lihat tuh tema yang tadi aku bilang, obsesi, toksik, mungkin hubungan yang toksik, mungkin kamu kayak punya obsesi tertentu pada sesuatu, pada seseorang, kebiasaan tertentu, atau ada sesuatu yang berputar-putar di tempat yang sama. Buku itu lihat pembelajaran. Kamu belajar sesuatu nggak dari situasi ini? Mungkin situasi yang serupa pernah terjadi di waktu lampau. Nah, ketika sesuatu serupa terjadi di waktu lampau, kamu melakukan apa gitu. Sekarang kamu bisa melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan output yang berbeda, atau kamu punya perspektif lain, jadi kamu bisa jadi versi diri kamu yang lebih baik. Karena apa? Lihat, di waktu yang akan datang, Eight of Pentacles itu adalah kartu self development. Lihat kabar burung itu juga merepresentasikan komunikasi itu self development juga. Kalau berbicara abundant, kamu semakin dekat kepada keberlimpahan itu. Tapi ingat, pengembangan diri itu kan nggak cuma skill-skill praktikal di luar yang untuk bekerja, untuk belajar, untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga pengembangan diri di dalam, di karakter kamu ada yang berbeda, kamu tambah dewasa, tambah bijak. Terus juga mungkin kayak ada yang berbeda dengan cara kamu terhubung dengan orang lain. Dan tadi ya di awal aku bilang ada seseorang yang mungkin melarikan diri dari tanggung jawab, mengabaikan part-part tertentu. Semoga ini bukan diri kamu ya, karena aku selalu bilang kalau penonton aku memang ini adalah hidupnya kamu, tapi semoga penonton aku adalah orang-orang baik yang selalu punya intensi baik gitu ya. Dan walaupun kamu gini, semoga juga ketika kamu melakukan sesuatu kesalahan dari waktu lampau, kamu selalu semakin lebih baik gitu dari hari ke hari. Tadi ada tema tentang belajar dari pengalaman di waktu lampau gitu, belajar untuk kamu melakukan sesuatu action yang berbeda sekarang. Dan ini pesan kamu ketika kamu nonton reading ini. Jadi kayak mungkin ada sesuatu situasi yang berulang yang pernah terjadi sebelumnya dan kamu udah tahu gitu karena kamu udah pernah mengalami. Jadi masalahnya adalah kamu akan melakukan sesuatu hal yang berbeda atau enggak gitu ya. Oke, yang jadi advice-nya adalah Two of Wands dengan Garden. Lihat, Garden ini sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak, pertemuan gitu. Two of Wands itu kayak di persimpangan jalan atau juga setelah ini kita mau kemana. Misalnya Two of Wands kan kartu setelah Ace of Wands. Ace of Wands itu apa? Awalan yang baru, inspirasi, sesuatu yang memanggil atau berbicara di hati kamu. Lihat, tadi ya udah dibilang di awal sebagian kayak ada sesuatu yang berbicara di hati kamu tentang energi kreativitas kamu, energi seninya kamu, ide-idenya kamu. Itu kalau Two of Wands, kamu punya ide, kamu punya panggilan, kamu mau ngelakuin atau enggak. Jadi kayak dilakuin nggak ya, dilakuin nggak ya. Nah, semacam energi maju mundur. Terus ketika kamu sudah mencapai sesuatu, kamu nyaman di situ atau kamu mau berekspansi lebih lagi. Terus dengan garden di situ, gini aku kasih contoh aja, misal gini ya, kamu berkecimpung di media sosial, misalnya selama ini follower kamu 1.000 gitu nih contoh aja, terus kamu ingin berekspansi gitu, kayaknya 1.000 gue bisa lakukan lebih deh gitu. Jadi kamu mentargetkan 5.000, 10.000, terus ini bisa jadi juga kayak ini karena garden ini bisa terhubung dengan banyak orang tadi aku bilang, karena kamu belajar sesuatu nggak dari circle kamu, dari hubungan-hubungan kerja kamu, hubungan romantis kamu. Ketika ada sesuatu yang tampaknya seperti kayak dejavu gitu, kayaknya gue pernah di sini deh. Gue bisa melakukan apa gitu kali ini sesuatu yang berbeda. Itu ya yang perlu kamu perhatikan banget sekitaran kamu nonton reading ini. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.